Banyak yang masih debat dan masih bingung antara carbon steel, spring steel, sama sub 9. Mana yang paling bagus? Padahal ini tuh kayak bandingin nasi putih sama nasi goreng. Sesimpel itu. Kelihatannya beda, padahal masih satu garis keturunan. Assalamualaikum. Di video ini kita lurusin biar gak tumpang tindih, biar gak salah kaprah. Ini contoh realnya pisau sembeli dari baja sub 9. Hidden tang, gagangnya kayu, dipin biar gak lepas dari jabatan. Panjang bilanya 24 cm, tebalnya 2 mili, lebarnya 4 cm. Sudah pakai micro bevel, sarungnya PVC bening, simple tapi fungsional. Slicing expert. Dari sini kita bahas bukan cuma bentuk, tapi DNA-nya, biar nggak cuma pakai, tapi ngerti materialnya. Kita bahas dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau ditarik ke atas, sub 9 itu asalnya atau nenek moyangnya dari baja karbon. Masuk kategori medium high carbon steel. Kenapa? Karena kandungan karbonnya di angka 0,52% sampai 0,60%. Ini zona transisi, cukup tinggi buat kasih kekerasan yang mumpuni. Tapi dia gak berhenti sampai di situ. Dia ditambah elemen sakti seperti mangan dan kromium. Di titik ini karakter bajanya berubah total. Di atas kertas namanya berubah jadi baja pegas atau spring steel karena dia punya elastisitas tinggi dan ketahanan lelah yang luar biasa. Jika dibebani atau dibengkokkan, baja ini bisa kembali ke bentuk semula tanpa patah. Jadi lebih kuat, lebih tahan aus, dan lebih siap kerja berat. Di lapangan, orang sering menyebutnya dengan baja per, dan sebutan itu sudah mendarah daging. Jadi, spring steel adalah baja karbon yang sudah lulus spesialisasi untuk jadi per. Gak semua baja karbon bisa jadi spring steel, tapi semua spring steel pasti keluarga baja karbon. Contohnya paku, dia baja karbon, tapi kalau ditekuk, dia bengkok dan gak balik lagi. Maka dia bukan spring steel. Kenapa saya pilih sub 9 untuk bilah setipis 2 mili ini? Karena kalau pakai baja karbon biasa, tanpa campuran bumbu tadi, pisau setipis ini resikonya 2. Kalau gak gampang patah, dia gampang bengkok. Tapi sub 9 punya otot untuk tetap lurus meski ditekan hebat. Itu bedanya kasta biasa sama kasta spesialis. Lalu apa hubungannya sama sub 9? Sub 9 itu kode standarisasi dari Jepang. Anggap aja KTP-nya. Kalau Amerika namanya 5160, kalau Jerman kodenya 1.7176. Jadi anggap aja carbon steel itu nasi putih, sub 9 nasi putih yang sudah di-upgrade jadi nasi goreng spesial. Sama-sama nasi, tapi dikasih bumbu khusus. Mangan bikin dia gampang matang ke dalam waktu disepuh, sementara kromium bantu bikin karakternya lebih tangguh, tahan aus, dan siap kerja berat. Kalau carbon steel itu atlet pelari cepat, sub 9 ini dia petarung MMA. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, masih lanjut. Jadi intinya sub 9 bukan lawan dari spring steel. Dia adalah bagian dari itu dengan upgrade di komposisinya. Kalau silsilahnya sudah paham, baru kita bisa milih, bukan sekadar ikut-ikutan, tapi ngerti alasannya. Karena pakai itu biasa, tapi ngerti materialnya, itu baru beda kelas. Izin pamit, tetap semangat, jangan lupa bersyukur, wassalam.